Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan podcast Quran bil Quran yang beberapa kali sudah berkali-kali ya Pak Kiai ya. Sekian kali. Alhamdulillah pula telah hadir para bintang tamu kita. Untuk memperkenalkan saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Handayani. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Baiklah, pada siang yang cerah ini yang syahdu, Masya Allah, karena beberapa hari hujan ya Bu ya, penuh rahmat, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita juga selalu dirahmati Allah. Masya Allah. Siang hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang insya Allah, Masya Allah, nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman mereka setelah dan sebelum mengenal Quran. Masya Allah. Baik, yang pertama ada Pak Arman. Terima kasih atas kedatangannya Ustaz Arman. Tamu kita yang kedua ada Bapak Adi Wiono atau Pak Yoyon lebih tenarnya di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya Pak Yoyon. Alhamdulillah. Tamu kita berikutnya ada Ibu Azizah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Azizah atas kedatangannya. Tamu kita berikutnya ada Ibu Ina. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Bu Ina. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu Tita. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ibu Tita. Dan tamu kita terakhir adalah Ibu Gimah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Gimah atas kedatangannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq sebagai Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa dzkur ayyuba id nada rabbahu anni massaniya syaiton binusbi wa adab walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga SD, alhamdulillah SD-nya maju, MTS, alhamdulillah MTS-nya maju, SMK, alhamdulillah juga maju, dan Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga maju. Nanti ada perkembangan, ada pengembangan SD ini, ada yang kelas bilingual, dua bahasa. Nah, selain dari 4 lembaga itu, Yayasan Hazanah Kebajikan juga punya produksi roti nih. Nih, rotinya nih setiap hari malah produksinya. Nah, di samping produksi roti, ada lagi rumah khusus tahfiz. Ada rumah khusus tahfiz juga. Ada lagi di sini adalah ekonomi umat. Supaya di sini ada kegiatan jual beli gitu.
Dan ada lagi juga kebun singkong. Dan biasanya hari Senin kebun singkong itu hari ini belum belum keluar. Ada juga perikanan, ikan lele. Kemarin baru produksi panen 3.000 lele. Ya Nana kan 300, Nana sekali masak 300, tapi minggu depan masak lagi 300, 10 hari bisa. Alhamdulillah. Dan ada juga ini rumah singgah. Ini rumah singgah ini dihuni oleh 13 ahli surga. 13 DTP itu Disney to Paradise, yang saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat tinggal sini dia. Dan di sini juga digunakan juga untuk pengajian. Ada pengajian ibu-ibu Tasin, ada juga pengajian anak-anak malam, ada juga podcast kita, dan setiap hari ada pengajian online dan offline sini. Setiap hari. Nah, kalau malamnya hanya online saja, tapi sini ada offline, jadi hybrid dua. Alhamdulillah, mohon doanya semoga yayasan bermanfaat untuk umat kita ini. Dan juga mohon doa juga agar saya juga selalu sehat, dimudahkan urusannya, diterima semua doa-doanya, dikabulkan Allah niat-niat baiknya dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ya, baiklah tamu kita siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Adi Wiono atau Pak Yoyon yang akan menceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah ikut kajian Quran. Masya Allah. Kepada Pak Adi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. menceritakan real story. Jadi memang agak panjang, mohon di-cut kalau misalnya waktunya kemudian. Pertama-tama saya cerita awal saya pengajian. Pada saat itu saya ikut pengajian dari adik ibu saya, Tante Eli, di Jalan Damai. Itu Pak Najam masih ceramah. Jujur aja Pak, saya kurang tertarik. Saya lebih banyak duduk-duduk di depan sama bicara sama sepupu lain. Pada saat itu mungkin Allah sayang sama saya. Tiba-tiba saya kan waktu saya dinas Cepu, saya ke arah Cepu, ada mobil nabrak trotoar langsung depan saya tidak sempat depan. Jadi tabrakan dan itu tidak bisa jalan mobil saya. Dan setelah itu saya tetap ngaji Pak sama Pak Najam. Pas saat itu saya tanya, Pak Najam, saya salah apa? Kok saya bisa dikasih musibah seperti ini? Dan setelah itu Pak Najam jawab, saya ingat banget, kurang infak. Langsung masuk ke dalam hati saya dan saya berusaha. Dan Bapak juga pernah cerita, yaitu surat 8 ayat 41 yang bilang infaknya itu 20%. Saya sebagai new ikut sama Pak Najam, saat itu saya coba dulu dari 2,5 ke 5%. Masih cukup. 5% next 10%, masih cukup. 10-15 masih cukup. Setelah ketemu angka 20, baru itu maknya miracle Allah keluar. Dan itu memang kenyataannya benar. Dan saya benar memang Quran seperti ini. Apa yang Pak Najam ceritakan, sampaikan langsung ke sini. Saya juga kadang-kadang berpikir, saya dulu waktu kecil ustadz tuh banyak, ada 4. Ibu saya ini ngaji sini. Saya suruh ngaji
kabur Pak. Bandel ya Pak Yul. Iya. Wah, hari gini ngaji, lari, main bola. Masih SD atau SD? SD Pak. Sampai itu saya dipanggil sama adiknya ibu, paman sambil dijewer, nggak ada yang masuk Pak, sama sekali masuk kanan keluarga masuk ke sini. Saya kan punya pernah tanya juga Pak Najam, saya udah punya ustadz 4 mengajar ngaji sama aja. Kok sama saya hanya Pak Najam yang masuk ke hati saya. Di sini saya ingat kata-kata Pak Najam, apa? Nur di atas nur. Cahaya di atas. Jadi begitu ngomong Pak Najam seperti itu, oh ini Pak ini. Jadi pada saat Pak Najam coba infak kamu dikit, saya langsung nurut Pak. Saya coba 5 kejadian setelah 20% itu. Nah ini saya ceritanya. Tadinya awalnya saya ya punya uang konsumtif lah, beli mobil, beli ini, beli itu. Pada saat itu Pak Najam bilang itu, dan saya ikut langsung ke pengajian Pak Najam, masuk dalam Pak. Tadinya di luar, saya di luar. Udah terbesar. Jadi di situ Allah sebetulnya sayang sama saya. Dikasihlah saya tabrakan yang tidak bisa jalan, mobil kesayangan saya. Sama saat itu saya tanya, kenapa salah saya? Pak Najam jawab, kurang infak. Itu benar. Saya jalankan sampai angka sebesar 20%, perubahannya banyak sekali. Saya tadinya nggak mau ngaji, ngobrol di depan, ikut ngaji ke dalam. Pak Najam ngomong gini, jadi semua yang saya jalankan itu apa yang Pak Najam bicarakan, dan Pak Najam cerita itu kayak terngiang ke saya gitu Pak. Kok saya nurut gitu loh. Karena mungkin saya tadinya mungkin jin ifrit di depan saya tuh. Jadi saya kalau ngaji kabur terus, semua padanya saya nurut, dan caranya Allah dia tahu kan, maha tahu. Dikasihlah saya cobaan dengan mobil kesayangan tabrakan. Yes. Situ saya memang saya mukanya mau, saya memang sholat 5 waktu, tapi benar Pak Najam cerita kalau sholat aja infaknya nggak jalan ya seperti orang tidak ini. Jadi kan Bapak cerita tuh, kalau mobil tuh on aja, start baru jalan. Nah angka yang 2,5, 5, 10, 15, angka 20 yang benar-benar yang merekalnya itu rezekinya unpredictable. Nah, saya bekerja di BUMN Pak ya, itu gajinya lumayan standar, belum di atas rata-rata lah. Standar BUMN. Iya, tapi ada yang lebih besar lagi. Jadi ini BUMN, ada anak perusahaan. Anak perusahaan itu gajinya setelah saya hijrah, saya ditempatkan yang gajinya 2,5 kali lipat dari yang sebelumnya. Itu dari rezeki ya. Begitu saya berusaha untuk apa yang Pak Najam itu, kalau mau berbuat baik. Di tempat saya itu pekerjaan saya adalah bahasa Inggris supply chain management, itu pengadaan barang dan jasa. Itu tempatnya orang bermain. Begitu saya hijrah sama Pak Najam, saya berusaha untuk keep on the track. Kalau bos nggak setuju, ya nggak apa-apa, saya dipindahkan. Dipindahkan itu sampai 11 kali Pak. Iya, pindah sana, pindah sini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya, gajinya di atas rata-rata terus. Saya dipindahin ke Riau, gajinya 3 kali lipat. Pindah sebelah sini, naik lagi. Jadi semua selama saya kerja hampir 28 tahun, itu gajinya di atas rata-rata orang sesama teman saya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Terus ya, miracle-nya yang benar-benar dahsyat dan continue. Ya ini kan sebetulnya anu sekali ya, ini perlu orang tahu ya. Iya Bang. Terus, Nah, jadi di samping itu juga saya dapat cobaan misalnya kan, gaji enak,
3 kali lipat. Tapi saya tidak bisa kerja dengan, boleh katakan, dengan tenang karena mereka tidak sejalan. Perusahaan itu perusahaan BUMN besar, bekerja sama sama Pemda. Mayoritas, mohon maaf ya, Pemda itu banyak kanan kiri kan gini. Jadi saya kerja, di atas saya bermain, back to back saya bermain, di belakang saya lingkungan semuanya bermain. Nah itu saya jalanin. Nah, saya dulu baru jalan soal mengenai sholat, infak. Coba yang Pak Najam kasih tahu tahajud, saya jalanin tahajud. Lebih lagi. Terus kebetulan teman mes saya kan sana back to back ya. Itu semuanya biasa Senin Kemis. Saya ikut. Nah, setelah jalanin semua itu rupanya hal-hal yang tidak diduga itu mereka bingung dengan saya. Jadi kok bisa ya dia bermain, saya diem aja. Ya ada tangan-tangan Allah ya. Permainan dia tidak bisa dijalankan lagi. Jadi itu miracle tapi kenyataan. Jadi gimana coba? Saya kerja kanan kirinya bermain, levelan saya di atas bermain, ini bermain, semuanya bermain. Tapi saya bisa bertahan sampai 3 tahun. Tapi di situ hikmahnya saya dapat, saya lebih dekat lagi sama Allah. Karena yang Pak Najam bilang tuh memang Allah yang memberikan jalan terbaik. Itu yang benar-benar saya layani. Ya Allah itu memang benar-benar memberikan jalan yang kita tidak prediksi. Jadi memang benar-benar Allah itu ada. Kalau kita tidak minta, Dia tidak akan kasih. Jadi semakin dekat kita sama Allah, kita minta Dia kasih jalannya yang tidak bisa diduga-duga. Saya bisa melawan orang sebanyak itu selama 3 tahun. Dan itu memang kenyataan terjadi. Jadi memang Jadi kenyataannya luar biasa. ya saya di situ melihat bahwa Allah itu ada. Kalau kita dekat, Pak Haji bilang, kalau kita dekat Allah akan lebih dekat. Saat saya dekat, saya minta dikeluarkan cara-caranya yang memang tidak biasa. Di situ ya Allah memang Allah memberikan suatu. Caranya Allah itu memang tidak bisa diprediksi, tidak umum. Dan saya jalankan apa yang saya minta sama Allah. Dan saat itu Allah kasih yang memang orang lain tidak bisa jalankan. Di luar nalar. Di luar nalar, nggak bisa. Saya jalan gitu, terus jalan seperti itu. Orang-orang tuh di tempat posisi jabatan itu hanya tidak lebih dari setahun. Saya bertahan sampai 3 tahun. Di situ Allah memberi saya kekuatan. Jadi rasa yang saya rasakan adalah kalau saya dekat sama Allah, saya tenang. Apa yang Pak Najam sampaikan itu saya jalankan karena ada di Quran, dan itu benar-benar kejadian real, sesuatu pertolongan Allah yang tidak bisa yang dia bisa jalankan. Agak sedikit detail ya, jadi misalnya contoh, saya punya anggota saya itu A, B, C, D. Si A tuh punya jagoannya tuh 10 vendor. Kalau saya coba listnya minta mau direct selection, dia sambilkan jagoan dia semua. Si B juga gitu, jagoan dia B semua. Jadi kan tidak ada pemilihan langsung kalau ada seleksi. Jadi artinya yang jagoannya menang di D juga dengan nama PT berbeda-beda. Tapi Allah kasih jalan, tiba-tiba saya ke gudang. Saya lihat ini tamu barang, ini vendornya siapa? Oh si itu, yang ini, itu dia. Kok dia terus? Saya minta sama anggota saya juga, tolong dong, yang vendor ini PT-nya apa aja? Sebutkan 10 perusahaan. Saya dengan mudahnya, ya Allah kasih petunjuk ke saya. Yang 10 perusahaan yang namanya A doang, saya masukin perusahaan B, masukin C, perusahaan D. Yang B, C, D, E itu tidak ada titipan harga. Jadi dia nambahin harganya 100 juta. Rupanya dengan yang B, C, D 25 juta, 15 juta. Real, dia menang tanpa titipan. Jadi semuanya anggota saya jadi bingung, kok bisa tahu dia gitu. Itu rahasia Allah. Jadi memang benar-benar kalau Allah mau,
itu tidak bisa orang lain ini. Kok tiba-tiba saya bisa ke gudang, orang gudang tuh nyeritain, "Oh, Pak, ini perusahaan ini banyak. 10 perusahaan dia punya." Dan dia disodorkan ke saya sebagai decision maker. Loh kok kalau saya lihat orang nggak ngerti 10 bertanding. Tapi ternyata dia punya 10 perusahaan. 10 perusahaan tuh dia juga. Saya masukin perusahaan kelompok B, kelompok C. Nah, di ini tidak ada titipan. Dia bertanding, harganya bagus. Nah, di situ Allah Akbar. Jadi kalau memang saya dekat sama Allah masih ini. Pokoknya saya ingat Pak Najam tuh ngomong, kalau Allah dekat, kalau kamu dekat sama Allah, dia akan lebih dekat lagi. Itu real, Pak. Iya. Pokoknya apa yang saya jalankan, pokoknya tahajud, infak, semuanya memang benar-benar kejadian dan itu saya jalankan. Nah, itu saya ada lagi cerita ya, yang cerita karir sedikit nih teman. Pada saat itu saya ditempatkan di Cepu. Itu kan kalau BUMN ini kalau masuk ke dalam Pulau Jawa itu suatu tempat yang bagus lah. Masuk ke Cepu, tiba-tiba bos saya bilang kamu dipromosikan di situ. Nah, terus sampai ke manajer saya dan GM saya ngomong, oh kamu dipromosikan. Ya di situ ya, jadi head of department. Oke. Begitu keluar suratnya, kok bukan di sini, di Jambi. Saya tanya Pak Najam. Ingat nggak Pak? Pak, saya kok di Jambi sih? Jadinya kan harusnya saya di Cepu. Iya. Gimana itu Pak ceritanya? Kamu udah istiqoroh, udah. Keluarin suratnya. Al-Baqarah. Saya ingat Al-Baqarah ayat 216. Yang menurut kamu baik, belum tentu baik. Yang menurut jelek, belum tentu jelek. Saya jalankan. Pokoknya kalau Pak Najam ngomong tuh saya langsung ingat. Nah, saya jalanin. Rupanya rupanya waktu di Cepu itu, Jakarta Cepu, kan saya pulang tiap minggu. Itu makan waktu 10 jam. Tiketnya harganya 175.000. Nah, saya dipindahin Jambi, Jakarta Jambi, naik pesawat 1 jam. Harga tiket 250.000. Artinya Allah memudahkan saya ketemu keluarga. Harusnya kalau di Cepu tuh berangkat Jumat malam sampainya Sabtu pagi. Iya, 10 jam. Begitu di Jambi 1 jam ya Pak? 1 jam ada pesawat setengah 4, jam 4, setengah 5. Lebih cepat sampai. Artinya yang dengan Papa omongan itu benar, jangan sok tahu. Pokoknya Allah punya rahasia lain yang benar, nyiapin yang terbaik. yang terbaik, yang ada predictable. Kan logikanya gini, di Cepu Pulau Jawa, di Jambi Pulau Jawa, tapi ini pakai pesawat, harganya juga murah. Dan di situ yang Masya Allah, memang kalau Allah itu saya tetap ngaji Pak, tetap sama Pak Najam tuh dulu seminggu sekali ya saya mau. Jadi kalau saya ngaji tiap Sabtu, Allah mengasih kemudahan. Dan sudah duduk dalam terus ya? Udah dalam Pak. Itu udah isinya udah kepincut habis Pak. Jadi saya berpikir Allah itu ngasih saya celaka itu dia sayang sama saya. Iya. Dia tahu bahwa saya tuh ditabokin apa yang kau suka ini gak bisa hilang, hancur semua. Di situ saya minta sama Allah. Nah, karena Pak Najam bilang kurang info. Oh di sini. Kalau Pak Kiai bilangnya kabelnya ketemu tuh. Ya, tadinya terus terangnya Pak, Bapak ngaji di dalam, saya di luar. Ada 2-3 kali seperti itu. Cuman begitu Allah ngasih sayang sama saya, mobil kesayangan saya kan seumur belum pernah beli mobil baru tuh, dihajar seperti itu. Kadang kita dipuji sama Iya, Allah yang kita cintai. padahal itu Allah sangat sayang sama saya. Dengan situ saya berhijrah sampai Tidak boleh mencintai sesuatu belum nyampe ilmunya, cuman begitu cara begitu, oh begini. Kasih Allah. Iya. Jadi kalau kita cinta tuh Allah dulu, baru setelah itu yang lain. Setelah ngaji Pak, sebelumnya kan Apalagi waktu itu masih muda ya. oh iya. Nah, saya cerita lagi selain dikit ya, boleh ya waktunya. Boleh lagi. Begitu saya hijrah, Pak Najam, jadinya tadi gini, sebelum hijrah itu saya ada bisnis bebek, bisnis hutan, ya semua ketipu habis. Masya Allah. Nah, saya
begitu hijrah, Pak Najam soal infak. Nah, infaknya itu kan sudah sesuai standar lah yang kata Pak Najam 20%. Nah, 20% itu minimum kata Pak Najam. Ya. Pak Najam ngomong 20%, saya tahu dia orang lain, Bapak 50. Iya kan? Kebuka deh. Bapak ngomong, Dia udah naik lagi. Bapak ngomong, ayo dong kalau bisa 50-50. Separuhnya sebenarnya 50. Bapak 70. Ya Allah, Masya Allah. Jadi saya ngeliat sini waktu itu saya jadi tertarik pergi haji. Pada saat itu mobil 2, tante saya, ada ibu juga yang dibawanya itu, tante Yani. Dia jual aja mobilnya. Mau itu pergi haji. Ya juga ya. Terpikir tadinya nggak ada. Terpikir, iya jual aja. Saya pergi daftar, dokter langsung Pak Najam kan daftar, nggak sampai berangkat hajinya, suruh diganti rezeki yang harga mobilnya lebih mahal. Masya Allah. Cash and carry. Dan saya pergi haji, nah itu baru saya ketemu betapa dahsyatnya Ustadz gue. Baru mengakui ya. Aku ingat nih cerita nih. Waktu itu kita haji biasa Pak ya. Ya. Hajinya dikasih 1.500 real. Ya. Simulation, jangan lupa 20% teman-temannya. Ya, saya keluarin. Jadi berarti 20% 1.200. Saya 1.200, Bapak 1.200. Terus saya jalan. Pak Najam itu gemarnya sana, sini, sana gitu, infak. Saya tanya itu, saya tanya sama Pak Fatoni, Pak B berapa sehari? 400 real. Berarti kalau 1.200 3 hari habis. 40 hari nggak habis uangnya beliau. Kita dikasih makan apa Pak, kebab, Ya. susu. Masya Allah ini benar-benar gitu. Jadi ngiler. Udah ngajinya pagi, habis subuh cerita mengenai surat yang dibahas tadi malam. Ya. Terus siang juga cerita. Itu nikmat sekali. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya juga waktu itu pernah orang bilang, kalau di sana makanan nggak cocok lah, bawa sambal apa sih? Sambal botol. Itu sambal botol waktu pergi haji, kena saya scan. Terus saya keluarin. Tapi yang lain enggak, saya aja keluar gitu. Rupanya ada Allah maksud nih, kamu sebagai tamu Allah, apa yang sajikan kamu nikmatin. Jangan berpikir negatif. Di sana makan nggak enak. Udah diketik duluan. Dikasih duluan itu Pak. Jadi keluar tuh sambal apa, bangkok lah apa semuanya. Saya real tuh. Saya datang ke sana, jalan Pak Najam. Di sana ketemu apa yang pedagang-pedagangnya, ketemu sayur bayam, bakso. Yang terakhir kita ikan Pak, makan ikan bakar, nasi tempah gini enak banget Pak gitu kan. Dalam hati saya, ya Allah, Allah memberikan sesuatu yang jadi kamu jangan berpikir negatif tentang Allah, terima aja. Kata Pak Najam pas sebagai tamu Allah. Ya. Ya itu yang saya Amin Allah ya. Wajamin Allah. Dan beliau benar-benar semua dikasih, wah nggak ada habis-habisnya. Saya satu yang tertarik sampai saya ingat Pak, kan Pak Najam bilang, kalau kamu pergi haji kamu ingat sampai kapan pun, tapi kalau mau keluar lagi lain, ya lupa-lupa ingat lah. Gitu. Saya jalanin tuh, saya udah beberapa negara saya jalanin, cuman tidak semangat Bapak, karena memang tugasnya Bapak. Jadi udah semua repot, udah semua jalanin. Pak Najam cerita, kamu pasti ingat apa yang kamu. Pak Najam itu kan sering ngajak, kalau kamu ibadah haji ini lain Yon. Kenapa? Akan kamu ingat seumur hidup umur kamu. Nah, benar juga ya. Saya kalau keluar negeri mana Eropa itu semua udah, tapi ya lupa ingat. Kalau ini ingat. Karena Pak Najam cerita gini. Ibadah haji itu tidak akan terlupakan sampai kamu kapanpun. Benar nggak Pak? Dan saya jadiin gini. Saat itu saya ingat waktu saya mau sholat Masjidil Haram, situ ya kebetulan teman saya sama istrinya ya lumayan cakep, sama saya sama istri saya. Terus ada bapak-bapak ya cari perhatian loh. Gue mau kemana siang-siang gini, kepanas dong. Ya matiin aja, kan kita mau ibadah sini. Ngomong ini matiin Pak. Jalan ke sana
Lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, sampai paling top of the top di Ya Allah. panas sih minta ampun ya Allah. Tapi Bapak juga saya ingat omongan Ibu, kalau lo kamu minta Allah kan kasih jalan. Saya sholat panas banget, cuma ya Allah berikan kekuatan. Dalam waktu 3 detik 4 detik kayak ada semburan AC. Panas lagi. Ya Allah berikan kekuatan. Itu artinya tidak boleh ngomong sembarangan. Artinya ucapan doa di sana. Iya, cuman kan dia ngomong, cuman saya kena. Nikmatin aja, sombong gitu. Nah, itu sampai sana saya nggak dapet. Itu kejadian adalah teman istri saya. Kalau saya ada lagi, saya yang sombong. Jadi turun dari maktab, kita selalu, ya kan, Bapak ngajak, ayo kita teh dulu. Kita enak banget Pak ya. Turun nggak sampai 2 menit bis datang banget. Sekali-sekali jalan saya tuh ngomong. Saya ingat banget saya ngomong. Artinya ngomongnya kayak bercanda tapi sombong gitu Pak. Di situ saya ingat bahwa Allah nggak suka omongan seperti itu. Saya pulang sholat zuhur, masuk bisnya kan tutup. Teman saya masuk, istri saya masuk, ini jalan. Ya Allah. Jalannya ya lumayan lah setengah jam. Saya juga lupa ucapan saya. Cuma teman saya, kemarin lo mau ngapa? Emang apaan? Ini sekali jalan nih gara-gara. Nah itu yang benar-benar saya bilang memang ya harusnya ngebicara yang baik-baik ya. Cuman kan bercandaan itu di Jakarta is okay, di sana nggak bisa. Langsung nih kalau dikasih. Sebetulnya di sini juga sama, cuma kalau di sini itu kayaknya kalau jedanya itu kan lambat ya. Mungkin kejadiannya mungkin 6 bulan lagi. Kalau itu enggak, cash and carry. Iya betul. Ada sedikit lagi boleh nih? Boleh sedikit lagi. Jadi sebelum ceritanya. Jadi saat saya tabrakan itu Allah membeli negur rumah saya ingat. Nah, sudah gitu saya perbaiki mobilnya, set bagus. Udah jalan sesuai standar para aja buat sholat, infak, tahajud semua di jalan. Tiba-tiba istri saya bawa mobil gini, set parkir, ya. Terus udah gitu belakang mobil ini ya jauh. Nah saat itu istri saya masuk ke dalam sama pembantu saya sama anak saya nomor 1. Tiba-tiba ada ibu-ibu nabrak tuh begini. Kalau normalnya saya, mobil kebakar, tabrak nih. Kenapa sih? Harusnya gitu kan? Kenapa sih? Kok bisa? Kok kamu sembarangan gini? Harusnya gitu. Sebelum hijrah gitu. Tapi saya setelah itu diberi sama Allah, ya saya sholat udah, apalagi ya Allah. Tenang saya Pak. Apalagi? Iya, tenang Allah. Tiba-tiba ada pembantu lain, Pak, itu mobil ibu ini ditabrak sama itu yang pakai Terano, gini. Pembantunya ini, gitu. Kan cara Allah kasih stat pembantu ini bilang ya itu nanti bidang ibu saya ini kasih nomor teleponnya gitu. Kan itu Allah kan. Padahal saya udah lillahi ta'ala aja kan, kasih nomor telepon, dikasih nomor telepon, saya telepon. Bu, maaf ibu tadi nabrak mobil saya gitu. Iya Bu. Saya ini saya ganti semuanya, bawa mau bengkel mana terserah Bapak. Saya dapat hikmah tuh ya. Setelah saya hijrah, saya nggak usah marah-marah. Ya kan? Nggak usah pakai berat lagi. Nggak usah, santai aja. Itu yang buat kalau saya jalan apa yang Pak jalanin tidak seperti manusia normal. Kalau manusia normal kan begitu tabrak marah istri saya. Ini kan enggak. Cuman dalam hati saya salah kurang apa lagi nih kan? Iya. Bagusnya itu ya. Nah, saya tanya terus tiba-tiba dikasih. Jadi ada pembantu bilang yang lain itu pembantu yang ini. Pembantu, iya Bu, nanti teleponnya ke bapak ibu saya. Telepon dulu, langsung dia ganti. Dia bilang maaf ya Pak, saya buru-buru saya pusing banget. Kan caranya smooth Pak, mobil diganti lagi. Iya, Masya Allah. Bilang mau bengkel mana Bapak terserah, saya bayar. Gila lah. Waduh. Jadi di situ saya bilang, emang kalau kita dekat sama Allah, apa yang Pak Najam sarankan jalankan,
saya jadi tenang. Saya tidak malah-malahin istri saya, tapi ada cari jalan keluarnya. Itu ketemulah pembantu lain yang nanyakan, ini pembantunya sini yang nabrak, dikasih nomornya. Pembantu juga, Ditemukan ya, Pak, ya? pembantu ini Pak nomor saya, bu saya. Ditelepon lagi ibunya, nggak marah juga. Itu salah saya lagi pusing nabrak, saya ganti. Bengkel mana yang Bapak mau saya akan ganti semua. Masya Allah. Luar biasa ya Pak. Akhirnya Iya. kita dengar cerita Pak Yoyon ini semua ayat-ayat Allah. Benar. The miracle of Allah itu benar-benar Pak Yoyon rasakan Pak Kiai. Iya. Ya pertamanya Semua kita keluar ayat lihat tadi. yang doa itu ya. Doa itu. Makanya surat 2:186 itu ya. Surat 2:186. 186. Silakan Ibu Azizah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, akan sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka beroleh kebenaran. Nah, jadi kita lihat coba ya ini Allah katakan kalau ada wahai Muhammad, jadi Allah bicara kepada Muhammad. Kalau ada orang nanyakan di mana aku, jawab aku dekat. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Asal syaratnya dua, penuhi ketentuanku dan beriman betul-betul kepadaku. Sebetulnya Allah itu sayang betul. Dikasih arahan lagi, ini caranya, ini syaratnya. Nah artinya apa? Penuhi ketentuanku itu termasuk seperti ngaji, ya sholat, ya infak, ya tahajud, itu termasuk itu memenuhi ketentuan Allah itu. Dan beriman betul-betul kepada Allah, dia yakin insya Allah Allah akan kabulkan itu. Nah tadi itu masalah yang kenapa saya ngomong kurang infak itu. Karena kalau kita lihat memang ayatnya itu, kalau orang kurang infak itu banyak musibah kan. Seperti surat 2:195. 190. Dan itu saya alami juga dulu. Ya. Silakan Pak Yoyon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ini perintah Allah, infakkanlah kamu di jalan Allah, infaklah kamu di jalan Allah. Jalan Allah itu termasuk orang tua, kerabat, anak yatim, pegang kan jalan Allah semua itu. Nah, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Arti bahaya itu bisa kayak tabrakan tadi, bahaya atau sakit berat. Kecuali kalau sakit-sakit batuk-batuk pilek sedikit ya ujian. Tapi kalau yang sakit kayak kita dengar orang, wow sakitnya berat pin, masya Allah, na'udzubillah. Nah supaya kamu jangan jatuhkan dirimu ke dalam bahaya, diulangi lagi Allah, infaklah kamu, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi makanya, dan ini saya alami juga dulu itu. Saya alami waktu masih di departemen dulu itu. Jadi hampir setiap tahun kayak langganan. Bulannya saya ingat bulan Mei. Ya kita naik mobil sendiri nih, pelan-pelan orang nabrak kita. Nah, Kita udah hati-hati orang ya Pak ya yang ini. pernah nabrak tiang listrik, pernah masuk parit. Yang listriknya nggak lari Pak Kiai. Untung nggak. Nah sampai saya bertanya itu apa sih salah saya ya Allah? Tahajud saya tanya. Jadi dulu itu kan ada Quran yang Departemen Agama yang coklat itu. Jadi saya tanya nih, ya Allah, apa sih salahnya saya kok bisa kayak setiap tahun saya sudah ngaji, saya sudah tahajud, meskipun kadang-kadang tahajud lagi ada maunya, ngajinya juga cuma Yasin tahlil doang, ya. Tapi apa? Buka nih. Saya bilang kalau setengah nanti sebelah kanan saya baca apa yang kira-kira saya tersinggung di situ, itulah dia. Saya baca nih, sholat infak, ya Allah. Tersinggung saya jawab. Sudah kali.
Cuman bandel juga. Mesti bandel juga itu mestinya udah dikasih tahu nih. Udahlah samina wa ta'na nih, enggak. Pokoknya kalau nanti malam itu lagi oke ini kebetulan aja. Baru yakin gitu ya Pak Yakin. ya. Tahajud lagi nih. Tahajud udah diambil nih Qurannya itu anu aja sembarang aja. Kayak Random ya, Random, dia ngasal. Serat, ngasal. Baca lagi. Itu lagi. Sholat belakang. Ikut dia juga ya sholat belakang. Ikut dia juga. Nah yang paling dahsyat tadi itu yang malam ketiga nih. Malam ketiga nih. Kemudian kalau malam ketiga ini itu juga saya tidak akan mundur dan saya akan ceritakan semua orang. Iya, betul. Akhirnya malam ketiga yang saya buka apa? Infak lapang sempit. Makanya kenapa saya tegaskan dimanapun juga itu kasihan sama dia gitu. Kasihan sama dia kalau orang nggak tahu. Makanya saya bilang kalau orang sudah sholat, udah tahajud, udah ngaji, kalau dia tidak infak sedekah, nehi. Betul. Karena pengalaman Saya pribadi sendiri. pakai, ya. Nah, makanya begitu saya alami ini, saya ceritain ke orang dan saya ajak jemaah itu supaya dia itu sadar bahwa ini loh ayat Allah kan. Ya sebetulnya kan nggak jauh-jauh juga kalau masih ada orang tua, mertua, kerabat itu bisa kerabat hubungan yang kayak saudara atau kerabat tuh yang kita dekat kita atau sedang bisa orang yatim piatu miskin kan nggak jauh-jauh juga sebenarnya itu ya. Nah jadi itu makanya setelah itu baru terasa iya juga ya. Jadi tinggal tuh iya juga ya. Kalau bahasa Arabnya sadaqallahul azim. Dan memang itu kalau kita infak itu miracle, benar miracle. Misalnya gini nih, kita naik haji nih, seperti yang saya ceritain tadi kan. Jadi kita ada orang yang tuh ceker, ada yang tukang sapu ceker, Jadi apa yang terjadi coba? Kalau tadi Yohan bilang kan 1.200 nih, adalah ketemu sama jemaah di mana itu? Ustaz katanya, ya Allah bisa ketemu sini kita nyanyi. Ya Allah Kasih ya. Dolar bukan real, dolar 1.000 real. Pernah saya kasih 1.000 real, pernah juga 1.000 dolar, pernah juga 2.000 dolar, pernah juga lebih. Kayaknya jadi nggak habis-habis pakai ya. Sepansan aja kan nggak habis kan? Ya logikanya kan kalau 1.200 ya 3 hari kan habis kan? Ya ini kan kalau dolar kan kalau dolar itu 1.000 berarti itu udah berapa real itu? Bisa pada waktu itu bisa 6 atau 7 ribu real. Tinggi mata uangnya Pak Kiai. Ya lebih tinggi kan. Nah jadi saya bilang iya juga. Nah cuman tetap aja biasanya itu setelah saya alami, memang begitu kita istiqomah, sholat, ngaji, sholat, infak itu harus dia minta kita istiqomah. Istiqomah. Satu lagi kita coba juga nih. Ujian tetap. Coba lagi ujian. Nah kita coba ujian ini. Jadi kita tahu, Allah itu suruh kita ngaji, sholat, infak, kemudian dia minta kita istiqomah, dan setelah itu jadi uji. Nah diuji ini rupanya ada hikmah di balik itu supaya dia mengenal itu benar itu. Kita kayaknya loh kok saya sudah begini, kok masih begini kan? Oh rupanya. Nah jadi akhirnya saya tahu. Jadi kalau orang 3 ini dia ngaji, sholat, infak ya, dia istiqomah. Kemudian setelah dia ujian dia juga diuji nih kita ini misalnya ya setahun kok kita udah begini kok biasa-biasa aja nih udah istiqomah nih nggak ada perubahan nih. Nah setahun diuji lagi istiqomah nggak ada perubahan nih. Nah setelah 3 tahun sama juga begitu kita bilang ya masa Allah bohong ya udahlah tawakal aja udah. Begitu mulai tawakal jeder itu tuh. Jadi intinya jangan berharap ya pakai jadi ikhlas aja gitu. Enggak, berharap pada Allah, kita ikhlas. Cuman begitu kita tahu nih ayatnya ini kan begini, ayatnya begini. Cuman setelah kita udahlah pasrah aja sama Allah nggak mungkin bohong sama kita. Pleng baru itu. Finalnya serahkan semua sama Allah, biar Allah yang Finalnya ngasih. pasti ada hikmah di balik itu. Barangkali Ibu Gima atau ceritanya. Silahkan Ibu gimana? Sekarang saya sudah ngaji di sini, alhamdulillah hati saya tenang. Nah itu Alhamdulillah anak-anakku bisa ayem tentrem ya, alhamdulillah rezekine pun lancar. Amin. Dulu
sebelum saya ngaji sini kan saya bantu anak saya jualan gitu Pak. Terus saya sakit-sakit, kalau sering sakit. Jualan apa dulu Ibu? Anak saya kayak jualan warteg gitu Pak. Oh gitu, tadi terus Ibu sedih sakit-sakit. Iya. Terus adik saya yang Cinangka tuh bilang, Mbak Yu, kamu kalau sering sakit-sakit, kamu ayo ngaji di tempat itu yayasan kan anak saya juga sekolah di sini Oh, di dulu Pak. sini, Ya. Ngaji di yayasan kebajikan yuk, tar hatimu tenang, nggak sakit-sakitan. Terus iya betul Pak. Sekarang tuh saya ngaji ya, saya bantuin anak tuh kalau sudah selesai dari sini bantuin sebentar. Bantuin terus siang ngomong cucu, anak saya yang nomor 2 itu kerja ngomong cucu sampai sore. Alhamdulillah hati saya senang. Terus sore kalau saya pengen nge-zoom tuh ya alhamdulillah ada waktu. Terus pagi kalau saya nggak kesini tuh mesti saya nge-zoom Pak. Iya. Kalau malam juga gitu. Alhamdulillah ada waktu. Kemarin pas HP saya lagi rusak itu anak saya yang ketiga yang bontot itu kan punya laptop tuh. Emak kalau mau nge-zoom pakai laptopnya si Doni aja gitu. Anak saya Anaknya juga mendukung ya Bu ya. iya alhamdulillah. Kalau sore itu anak saya yang bontot tuh kalau sore tuh nganterin laptop tuh terus itu dipasang. Terus selalu suruh ngaji gitu. Berapa malam, 2 malam atau 3 malam terus anak saya yang nomor 2 itu beliin ini Pak, beliin yang ini. Alhamdulillah. Lebih dipermudah lagi ya Bu Iya, ya. Kak. Yang nomor 2 itu beliin, ya udah Mak, ntar kalau HP-nya rusak besok lah beliin anak saya yang nomor 2. Anak saya ketiga Pak. Saya kesini itu tahun 2006. Ibu dari mana asalnya? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Ibu adiknya siapa ya yang ngajak ngaji di sini? Namanya Watin, tapi sekarang dia tuh ya sering ngaji di sini. Tadi pas ngaji, aku mau suruh podcast, kamu mau nggak ngikut? Ya tadi tuh enggak, aku kan dia belum pernah nge-zoom sekali tadi dia enggak belum kebuka hatinya lagi Pak. Ya biar belum Zoom kalau dia datang sini rutin. Iya dia datang. Aja ya nanti pejuang podcastnya ya enggak namanya. Iya ntar ya. Pas lagi saya kesini kan saya susah Pak di kampung, pengen nyekolahi anak di sini. Terus saya kesini pengen nyekolahi anak yang 2 itu di kampung SMP kelas 2, saya pindah ke sini ke tempat bapak di sini, adik saya yang itu. Yuk kamu anakmu sekolah ada di yayasan situ biar ngikut saya. Anak saya 3 itu ngikut adik saya Pak. Saya kerja sebulan sekali itu buat biaya anak saya. Terus alhamdulillah sekarang udah pada kerja. Alhamdulillah anak saya udah pada kerja Pak. Yang nomor 2, yang nomor 3. Nah, yang Ibu rasakan sebelum ngaji, setelah ngaji gimana? Alhamdulillah Pak, rasanya itu kepengen gimana ya. Pokoknya kalau Ngaji terus. kalau anak saya libur tuh pengennya ngaji ke sini gitu. Pokoknya kalau anak saya libur, pengennya saya tuh ngaji di sini terus. Nggak tahu ya, kayak ada yang mendorong saya. Kalau jalan di jalan itu kadang-kadang ada orang baik Pak, nganterin ke sini, ada orang baik, kadang-kadang ibu-ibu, kadang bapak-bapak, kadang-kadang ya kalau pulang itu mesti ada orang baik. Nah, iya. Kadang-kadang ketemu bapak juga. Pernah juga ketemu saya. Oh, ya udah nganterin juga ya? Iya, pernah. Ibu pernah nganterin ke tempat. Berarti orang baik nih. Banyak Pak yang nganterin saya tuh, banyak sekali. Alhamdulillah, kadang-kadang ojek itu, ibu mau kemana? Saya mau pulang ngaji Pak, mau pulang ke Pluto, Cinere. Ayo ikut ke depan gitu. Kadang-kadang dianteri sampai tempat anak saya. Banyak sekali. Iya. Kasih kemudahan terus Pak. Tapi alhamdulillah Bu, Pak. Sekarang tuh kaki saya tuh dulu kan sering sakit buat jalan, buat. Sekarang alhamdulillah enteng. Kalau
bangun malam jam 3, setengah 3 tuh saya mandi terus sholat tahajud, bareng sholat tahajud, yang baca Al-Quran sebentar, terus azan subuh saya ke masjid. Jadi dari segi kesehatan ibu mulai membaik ya, Pak? Alhamdulillah. Karena berjalan setiap hari. Iya. Jalan setiap hari dan Quran itu. Quran itu menjadi asyifa ya, Bu ya. Asyifa. Alhamdulillah ya. Sekarang dapat petunjuk Pak, alhamdulillah. Sehat. Hati itu tentram, nggak kayak dulu ya. Dulu kan sering sama anak sama tuh marah gitu. Sekarang alhamdulillah. Oh, sebelumnya. Iya. Sebelumnya suka marah-marah. Iya, sama cucu, sama kan ada cucunya kan ya pas kok kadang-kadang ke bawah itu kadang-kadang ya namanya cucu gitulah Pak. Saya nggak bisa nurut gitu maksudnya. Namanya anak kecil ya, Bu? Iya, Dulu marah-marah sebelum ngaji. iya. Sekarang alhamdulillah Pak, hati itu adem, tenang, alhamdulillah. Tidak marah ya, Iya. Pak, ya, Bu ya. Anak saya juga, iya. Mungkin dia naungin ya emak tuh kok sekarang kok bareng ngaji tuh beda. Cool ini Bu. Jadi kelihatan Luar biasa ya Pak Al-Quran Kiai ya. itu Iya. merubah ya Pak Kiai Iya, ya. merubah watak kita ya. Dan emang pada akhirnya ya Pak, kita itu manusia itu pada akhirnya pengen ketenangan ya Pak ya. Iya. Itu utama itu. Utama itu ya Pak. Utama itu. Jadi orang itu kalau pengen ketenangan itu nggak ada jalan lain. Dia ngaji, dia sholat, dia banyak ingat sama Allah. Baru dia akan tenang. Sama sabar juga pengen ketenangan juga. Itu ya Pak Kiai. Tapi sabar itu muncul ketika kita sudah ada ilmunya artinya Pak Kiai ya. Nah, baru. Nah, karena makanya di surat 21:30 itu 21:30. Silahkan Habib Arman. Baik. Saya akan baca surat 20 ayat 130 ya Pak Ustaz. Ya, silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Jadi kan Nabi Muhammad ini kan Rasulullah SAW ini, dia ini kan utusan Allah, diangkat oleh Allah, utusan Allah, dia jadi Rasul. Disampaikan ke umatnya, malah umatnya mengatakan pembohong, umatnya mengatakan tukang sihir, umatnya mengatakan apa, pedofil kan. Ya sebagai manusia pastilah dia sedih kan. Nah tapi Allah sayang, bersabarlah kamu wahai Muhammad, tapi sabar yang konstruktif. Maksudnya sabar jangan diam aja, sabar. Makanya kamu banyak zikir tasbih, ingat pada Allah di sebelum terbenam matahari. Berarti kan sholat 5 waktu nih, sholat terbenam matahari, di siang hari, dan di sore hari, dan di tengah malam, supaya kamu merasa tenang, merasa bahagia, merasa damai. Jadi orang itu kalau dekat Allah itu pasti damai, tenang, bahagia gitu. Tapi kalau orang jauh sama Allah kan rasa krusuk. Seperti yang Pak Yoyon tadi ya Pak. Ya. Mobil ketabrak, tenang. Nah, Tapi pada umumnya pasti emosi ya Pak. saat dia berimpak, sebelum dia berimpak kan tadi kan, waduh gimana nih gini. Makanya di surat 70 ya, ayatnya 19 sampai 25. Silakan Ustazah Yuli. Ya. 70. 19 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat dan mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, jadi sebetulnya manusia itu sifat aslinya itu halu'a. Arti halu'a itu galau, khawatir, takut, suka marah, itu halu'a. Kikir juga Ya. mungkin. Kikir juga kan, itu aslinya tuh. Adukan. Nah, kalau dia misalnya dapat rezeki, dia kikir, dapat rezeki dia sombong, dia dapat rezeki dia merasa ini kan hasil kerja saya ini. Nggak bisa begitu aja mau dikasih orang, enak aja kan. Tapi Allah takkan ada ya orang tidak begitu. Dikasih rezeki dia bersyukur, dia sedekah. Kalaupun sesuatu saat dia ada cobaan belum sampai, dia sabar menerima. Siapa itu? Satu, orang-orang yang sholat. Kedua, orang-orang yang sholat kontinu. Yang ketiga, dia dapat rezeki saat beri orang fakir miskin, meminta atau tidak meminta. Makanya di depan itu kan saya sering ngeliat ada orang nih, itu dia sedekah tuh ke itu orang. Saya selama ini nggak kepikiran, saya pikir iya juga ya. Dia kan juga butuh makan juga. Kenapa kita nggak pernah ceker-cekerin ini? Memang dia nggak minta sih, tapi makanya kadang-kadang terinspirasi dengan orang bersedekah tuh di situ. Nah, baru itu dia akan merasakan tenang, akan merasakan bahagia itu. Nah, banyak orang kan nggak tahu ini kalau dia nggak ngaji kan. Iya, betul. Setelah dia ngaji, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Ngaji yang baca artinya Pak Kiai. Oh harus. Kalau dia misalnya ngaji cuman lihat Arabnya saja, kita yakin dapat pahala ya. Tidak Tapi akan dia jadi nggak dapat pelajaran. pelajaran. Karena yang Allah kan mau itu kan Quran ini jadi pelajaran, Quran ini jadi peringatan. Bacalah dia 100 kali khatam, pahala kita yakin. Tapi nggak jadi pelajaran. Makanya di surat 54 itu sampai 4 kali Allah sebutkan itu. Silakan 54, Ustazah Ani. 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim mudzakir. Itu dari 17, 22, 32, 40 itu sama diulang lagi. Tapi karena orang nggak pernah baca artinya dia nggak tahu kan. Silakan Ustazah. Baik, Pak Ustaz, saya baca surat Al-Qamar ayat 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sekali, dua-duanya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 32. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 40. Ayat 40-nya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil? Nah, jadi kalau orang misalnya baca Quran khatam, ya pahala bisa, cuman nggak dapat pelajarannya. Iya, betul. Sayang kan kalau dia misalnya baca seperti ini, udah dapat pahalanya, udah dapat pelajarannya. Maka itu sebetulnya kita tahu artinya itu wajib tuh. Wajib itu. Ya soalnya kalau dia nggak mikirin artinya, masuk neraka. Itu yang bahaya, itu masuk nerakanya itu. Ya surat 179 gimana aja Bang? 179. Silakan Ibu Gimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mempergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi mereka. Itulah orang-orang yang lengah.
Jadi ini kan kita kan nggak tahu nih isi neraka jahanam nih. Allah buka nih, isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana, manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati, nggak pernah memahami Quran. Nah, kalau dibaca Arabnya saja pernah memahami, nggak pernah kan? Nggak paham ya. Iya, jin manusia yang punya mata, nggak pernah melihat Quran. Ya mungkin dia melihat Arabnya, tapi intinya nggak tahu dia. Yang ketiga, jin manusia yang punya kuping, nggak pernah dengerin Quran. Sudah masuk neraka jahanam, dan dia menjadi di dunia menjadi binatang, lebih sesat dari binatang ternak, dan dia menjadi orang yang lalai. Nah makanya itu kenapa kita harus mengaji itu. Kalau tanpa mengaji nggak bisa akan tahu isi Quran itu. Dan ngajinya juga harus continue Pak Kiai ya. Oh, Nggak hanya harus. sebulan sekali gitu. Dan satu harus, kedua mesti jihad. Kalau kita nggak jihad nggak bisa. Dan perintah Allah juga jihad dengan ngaji itu. Surat 25 ayat 52. Silakan Ibu Tita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Nah, jadi Allah katakan satu, janganlah kamu ikutin orang-orang kafir. Satu, udah. Yang kedua, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu dengan Quran itu dengan perjuangan yang sangat kuat. Kalau bahasa Arabnya itu Jihad dulu. jihad dan kabiro. Oh. Jihad yang besar. Ya makanya kan ada waktu Zakir naik ke sini kan ada yang nanya nih, gubernurnya DKI bukan Islam itu. Jihad menurut Islam itu kayak apa sih? Ya orang-orang menunggu mungkin pakai pedang kayak apa? Disebutin akhir ini. Jihadlah kamu dengan Quran itu dengan jihad yang kuat-kuatnya, penuh hati. Jadi kita belain Quran ini, kita belain nih. Makanya kita ini diberikan oleh Allah kemudahan, dibelain Quran pagi hari, malam hari, sore hari, subuh hari. Ini Quran. Hiduplah dengan Quran. Hiduplah dengan Quran, Masya Allah. Ada orang yang sudah hidup dengan Quran. Pagi ngaji Quran, malam aja Quran, subhanallah. Pak Kiai, ada yang menarik tadi cerita Pak Yoyon ya. Pak Yoyon tetap bisa eksis di lingkungan yang buruk. Masya Allah, itu penasaran. Dan Pak dikasih Kiai. petunjuk juga di situ Masya ya, Allah. Ustazah, ya. Apakah emang orang yang sudah hijrah di Ya. lingkungan yang buruk dia tetap bercahaya gitu Pak? Betul. Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang Luar biasa karena ujiannya loh. kalau orang yang benar-benar sebenarnya dia mengaji Quran dan dia mengamalkan, Benar. pasti dia tahu, oh ini kalau saya ikutin ini nggak benar nih. Kalau saya ikutin, coba kita lihat tuh surat 18, 27, 28. Karena pilihannya cuma dua Pak Kiai kalau di lingkungan itu. Kalau nggak kita yang mental, kita ikut mereka. Ya, betul. Nah itu yang setannya pasti gede banget itu. Masya Allah. 18. Silakan Ibu Ina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Shadaqallahul adzim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, jadi orang yang ngaji itu memang mestinya begitu. Jadi yang ngaji nanti dan Allah suruh kamu tetap bersama orang yang memohon kepada Allah, yang tasbih, yang kepada Allah. Jangan kamu ikutin yang orang-orang yang mikirnya dunia aja pokoknya halal haram mantap dunia. Auzubillah. Mereka akan
nantinya karena dia melampaui batas. Akibatnya nanti itu, akibatnya ke depannya itu nggak baik. Di dunia kita nggak baik, akhirat juga nggak baik. Nah, memang sebetulnya kalau orang kita sudah ngamalkan, nanti kita itu diarahkan kepada orang-orang yang baik-baik semua. Nanti kepada orang yang nggak baik, dia akan mundur sendiri. Iya. Dan tidak takut, tidak juga sedih Pak Kiai ya. Betul. Makanya di surat 9 ayat 71 gitu. 971. Ya, 971. Silakan Ibu Aziza. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, bagi Maha Bijaksana. Lihat tadi Allah katakan orang yang beriman itu nanti akan pertemukan sama orang yang beriman. Dia saling tolong-nolong, dia saling bantu-bantu. Jadi orang beriman nanti ketemu sama orang beriman, dia saling menguatkan. Ya karena dia sholat, karena dia zakat, karena dia berinfak. Maka inilah orang yang dapat rahmat Allah. Inilah orang yang dapat rahmat Allah dan dia pasti beruntung. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak tadi, dia pertemukan juga sama yang juga, yang orang-orang yang sama, yang apa? Satu sirkan dengan dia ya. Misalnya di surat 6 129. 6 129. Silakan Pak Yuyun. 129. Ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesudah dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang zalim itu pasti nanti dia akan ditemukan sama orang zalim. Jadi kerjasama dia. Jadi kerjasama. Oh, gimana? Jadi nyambung ya. Nyambung. Sebaliknya orang beriman tadi dia temukan sama orang yang beriman, Karena kalau orang beriman dipertemukan dengan orang nggak beriman, berarti ada hijaban. Ya, ada Masturo namanya itu ya, Pak, hijabah ya? masturo, kayak ada Dinding pemisah. yang pemisah. Masya Allah. Ya, ini mau begini, ini mau begini, ini mau begini, ini mau begini. Tapi kalau yang sama-sama beriman, kalau kita ngomongnya nyambung, ngomong ini kan nyambung, ngomong ini nyambung itu. Kalau sama-sama beriman. Tapi kalau nggak beriman kan, ini kan nyambung, kalau ini nggak nyambung, nggak akan nyambung. Masya Allah, luar biasa ya Pak Kiai. Satu lagi Pak Haji yang tadi menarik dari cerita Pak Yoyon, beliau adalah orang yang sa'mina wa atona. Apa yang Pak Kiai ajarin, dia praktekkan. Masya Allah. Dan zakatnya juga Pak Kiai segini dia juga. Gak mau kalah. Saya nggak pas sholat, tapi saya orang jalanin. Pada saat itu sedikit ya, saya lagi renovasi rumah. Bangun adalah kotoran apa ke tetangga. Itu marah. Dia maki-maki istri saya. Itu saya besoknya saya datang ke rumahnya. Saya minta maaf. Maaf ya. Masih marah. Besoknya masih marahin lagi tukang saya. Saya ingat omongan Pak Najam, kejahatan dibalas kebaikan. Saya jalankan. Besoknya saya kirim pempek, somai. Akhirnya baik Tiga. Besoknya pas kebetulan hari raya Lebaran dia datang makan. Dan itu berlanjut terus. Dan setiap dia lewat rumah saya langsung baik. Dalam hati saya, wah lemah di perutnya nih. Tapi ngomong gampang, jalanin apa yang Oh iya. Kan Bapak bilang salah satu husnul khotimah, kejahatan balas kebaikan.
Wah ini kali Tingkatan tinggi, ya. saya dikasih peluang untuk dapetin husnul khotimah. Udah saya balas aja. Cuman ya, nggak gampang. Iya, ujian. Nah, ini bergejolak nih. Istri saya dimaki-maki Pak. Nah, jadi kalau kita ingin meninggal itu husnul khotimah, salah satunya itu. Salah satunya itu. Nah, makanya sebetulnya ya, makanya Quran ini sebetulnya itu waduh luar biasa tinggi sekali sebetulnya ilmunya itu. Tinggi sekali. Sangat. Ya ini kan yang dikerjakan oleh Nabi, Rasul kan. Iya. Iya. Nah, mungkin kalau orang mengatakan ceramah, oh ini sifat Nabi begini, bisa kita lewat. Tapi kalau dia ada di Quran bisa dibaca. Nah. Iya juga ya. Iya juga. Iya juga kemana jamnya? Jalanin. Pak Najam kata Quran lagi ya, Masya Allah, cocok. Nah, yang paling menariknya itu bukan saja di dunianya ini, di surganya satu keluarga itu. Betul banget. Coba ya Berikutnya. selanjutnya. Auzubillah. 2, 3. Auzubillahi minasyaitonir Kalau kita mau, yang sebelahnya belum tentu mau. Iya. Atau dia mau, kita yang nggak mau kan. Saya mendukung dia lah. Apal panjang jalanin. Dibuatin makanan. Nah, dia udah ngaji kirim. juga soalnya. Besok kita Dikirim muslim lagi. Pak biar kita dianterin. Dikirim lagi. Dan itu yang benar-benar wah alhamdulillah ya Allah. Rupanya dia langsung berbalik 180 derajat. Salah tingkah Pak dibuat. Iya, akhirnya Ketemu saya. Jadi malu sendiri Pak Ya, mungkin ya. gara-gara Pak Najam ngajarin kejahatan bahas Iya. kebaikan. Udah benar Memang- dipraktekin Orang ya. udah ini dijahatin masih aja baik. Makanya kan di surat 13:22 itu, 13, ini kan ya. salah satu syarat untuk meninggal husnul khotimah dan syarat juga untuk masuk surga bersama orang tua. Silakan Sama Pak anak-anak. Arman. 1322. 13:22. 13, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang Soleh. soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, Pada kaum Jadi ini nih syaratnya masuk surga sama keluarga. sebetulnya kalau berpikir filosofi ini, saat kita dizolimin orang, dikasih kejahatan, berpikirnya ini kesempatan husnul khotimah nih, Masya buat berbuat baik gitu Pak. Kalau yang ngaji apa aja. Kalau enggak kan nggak tahu kita. Iya, Kadang Pak Kiai ada Pak, orang dizolimin. yang meninggal ya, itu diucapkan semoga husnul khotimah gitu. Ya. Itu sudah meninggal ya? Iya, itu sudah meninggal. Sebetulnya kalau dia meninggal itu kita nggak usah husnul khotimah lagi. Iya. Semoga diampuni Allah dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik. Kalau dia masih Kalau dia sakit, nggak sholat, nggak infak ya Pak Ya, Kiai nggak nggak akan bisa, dapat nggak husnul dapat khotimah husnul. biarpun didoakan semoga Iya. husnul khotimah kayak gitu Pak Kiai. kan 4 tadi syaratnya kan, sabar, Iya, betul. sabar pertama, sholat, infak, membalas kejahatan. Nah, itu berat banget. Memang berat itu. Coba kita lihat satu lagi nih, suratnya 4134. 41, 3. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Baik, saya baca surat Fussilat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, Ya Allah, Pak Yoyon lagi ngerasain ya. Ada lagi ceritanya, boleh namain ya, Pak? Di sudut kerjaan tuh saya transportasi di bawah saya. Jadi ada orang supir yang kerjanya di lokasi itu dapat uang lebih lah karena dia di field ya. Satu lagi di pool. Cuman ada beberapa istri itu supir lapor, Pak dia di sana ada punya perempuan lagi nih. Oke, saya mikir gimana cara? Saya rotasi orang biasa di kantor pindah ke situ.
karena terbiasa dengan gaji tambahan itu. Gajinya sih kita 5 juta, tambahannya 10 juta, 15 juta. 15 juta masuk ke kantor jadi 5 juta. Yang di kantor pindah kan sebetulnya pemerataan sebiasa aja. Cuma dia marah betul Pak. Dia datanglah bawa golok sama teman-temannya. Tapi kebetulan kantor saya di belakang. Dia ditahan sama, kebetulan nih anggota saya juga yang lebih preman dari dia. Ditahan dia. Itu caranya Allah ya, ditahan pulang dia. Kalau sifat laki-laki saya, golek, ayo masuk ruangan kita kunci berdua. Itu cut hawa nafsu. Saya ingat lagi sama Pak Najam. Kejahatan dibalas kebaikan. Saya doain tuh orang tuh dua. Masya Allah. Mendidih di sini, saya doain ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada yang memimpin untuk demo karena saya rotasi. Selang seminggu kemudian saya pulang, biasa kan waktu di Jambi pulang ke sana pakai mobil full, dianterin yang bersangkutan. Lewas gimana? Dia nunduk Pak, nunduk gak berani ngomong sama saya. Rasa bersalah yang tinggi. Karena saya terus terang aja tidak mau menjolimi dia, cuma dia mau zolim, ditahan sama anggota saya doain. Nah Allah itu membuat, kalau saya bilang kalau berkelahi itu skor 2-0. Karena dia merasa salah, malu ketemu saya nunduk gini. Iya. Kalau pertama datang, bawa golok Pak. Itu makanya Papa ngajarin saya ke orang benar, saya jalanin benar juga. Tapi lagi berdoa, ya Allah, kan panas hati Pak. Oh iyalah, betul. Nah, makanya sebetulnya Quran ini kalau kita jalanin ya, sebetulnya itu kita tuh jadi orang hebat ya. Kalau kita jalanin Qurannya jadi orang hebat. Cuman kembali lagi kalau Qurannya dibaca artinya. Dan yang kedua, ini Quran itu disampaikan oleh orang yang sudah ngerjainnya. Nah itu Pak. Itu masalahnya. Kadang-kadang mungkin orang tahu nih kok, Pak ininya ini tahu dia. Tapi kalau dia tidak ngamalinnya, lewat aja itu. Jadi suara dia itu pes. Nah makanya sebetulnya yang saya pesankan sama Ustazah itu di yang surat 61 ayat 2 dan 3 itu. 61. Silakan Ibu Gima. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat 3. Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah katakan hai orang-orang beriman, manggilnya orang beriman lagi ya. Berarti orang beriman udah beriman, udah hebat nih. Sudah beriman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ngerjainnya? Kalau kamu nyuruh orang, kita sendiri belum ngerjainnya, sampai Allah itu benci. Gua benci. Lu ngomong tapi lu nggak ngerjainnya. Sampai sebegitu. Makanya kalau kita sudah menyebutkan itu mestinya kita kerjain. Misalnya kita suruh orang sholat tahajud nih, kitanya udah. Suruh orang infak, kitanya udah. Suruh orang misalnya apa dan kebaikan udah. Kayaknya udah dijalanin semua sama Pak Yoyon. Masya Allah. Termasuk hiduplah bersama Quran, harus jalani. Kalau enggak Allah bilang gua benci. Insya Allah. Berat juga kata-kata itu Pak Kiai. Iya memang. Cerita dikit Pak. Tapi kan ucapan itu doa Pak Kiai. Iya. Kan saya nyoba ngajak teman ngaji nih Pak. Saya udah cerita sama Pak Ustadz. Orang itu tadinya itu benar-benar jauh dari agama. Boleh katakan itu zaman dulu tuh ya, saya bandel itu jadi distributor ganja Pak. Nah itu saya ngajak ngaji ke rumah saya Pak, waktu itu Pak Najam juga tuh. Ini apa Quran kok dibalik-balik gini, harusnya kan dari mana itu biasa kan. Dia pulang kabur. Terus teman saya ngajak juga ngaji, ayo dong ngaji, nggak mau. Terakhir saya ngaji, gua bilang gitu, kalau saya kata ngaji, udah ngajak dia datang Pak. Dan alhamdulillah sekarang jadi teman baik saya. Padahal itu dia jauh dari agama. Dan saya ingat omongan Bapak, orang itu bisa berbuat kalau ada perbuatan baik yang dia lakukan. Dia ngurus ibunya. Nah, Ngurus ibunya, dia sayang gimana,
akhirnya dia dapat hidayah dan dia suka di sini. Gitu ceritanya. Merinding sampai dengarnya. Jadi memang saya ngajak, saya sudah juga berbuat, saya sudah ngaji, tapi dia belum ada amalan yang sesuatu yang belum dikerjakan. Begitu dia ngurus ibunya, dengan mudahnya saya ngajak dia. Berubahnya 180 derajat, Pak. Jadi kalau saya ngajak orang yang sering ngajak ngaji, gampang lah. Tapi kalau ini udah jauh dari agama, ketemunya pun dia udah di pasar sama adanya udah kejungkluk karena udah overdosis. Saya ajak, sekarang alhamdulillah ngaji, Pak. Dapat hidayah dari mengurus ibunya, Pak Kiai. Nah, Kebetulan hari ini hari ibu, Pak Kiai. Oh, gitu. Masya Pas Allah. banget ya, bisa pas ya. Pak Kiai ya, Masya Allah. Memang makanya orang tua itu luar biasa ya. Ya kita, karena ini hari ibu, kita bacalah untuk orang tua. Dan untuk ibu-ibu yang hadir di sini semua. Iya, ibu hadir sini semua dan untuk yang pemirsa semuanya. Iya, betul. Coba surat 17, 23, 24, 25. 17, 23, 24, 25. Silahkan Ibu Tita. 3, 24, 25. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Satu lagi. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Sadaqallah. Jadi ini sampai Allah katakan, pertama kamu jangan nyembah selain Allah. Jadi jangan syirik, jangan musyrik, sembahlah Allah saja sholat. Kemudian yang kedua langsung bakti orang tua. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, caranya pun detil sekali. Satu, jangan bilang saja jangan. Yang kedua, jangan membentak. Yang ketiga, ucapkanlah ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia pada orang tua itu. Yang keempat, Allah katakan, doakan, rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Dan yang kelima, doa tadi itu. Pendek kalau doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah katakan kalau kamu ini dia masih hidup kan bisa semuanya 5 ini. Kalau dia sudah meninggal nggak ada bisa lagi kecuali satu yang terakhir, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja saking baiknya Allah itu. Kalau kamu lakukan ini, dia meninggal kamu lakukan ini juga yang Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah menerima taubat kamu. Masih dikasih hadiah lagi coba. Allah nerima taubat kamu, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Padahal itu kan suatu kewajiban kita nih. Tapi Allah masih lagi dikasih hadiah lagi. Nah, saya sama Mbak Tita kan adik kakak. Kedua orang tua saya kan udah meninggal. Waktu papa mama masih hidup, sakit. Mbak Tita yang ngurusin ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi benar-benar iya, pas banget. Kenapa dia mesti baca itu? Padahal ini sebelahan saya tadi udah ini waktunya udah habis itu. Dia sendiri yang minta. Masih ada bintang tamu satu lagi. yang ngurusin. Kok bisa pas Ibu Tita Iya, gitu ya? pas itu dia. Iya. Allah. Iya, barangkali karena sudah Ada satu bintang Ya, tamu lagi. ya, satu Silakan lagi. Ibu Azizah. Curhat. Silakan Ibu. Saya sebelum ngaji di sini, memang saya ujiannya anak udah kerja tapi dia minta usaha jual rumah. Udah saya turutin jual. Dibilangnya buat modal. Memangnya buat modal lah, buka kafe. Udah berapa bulan kemudian, setahun lah kali jalan, Pak.
Sekarang udah ambruk lagi Pak, gimana Pak? Ya saya udah dihijrahin ke tempat kakaknya sini. Pas ketemu pengajian Pak Najam sini aku tenang. Tadinya sesek terus Pak saya. Sesek. Bisa seminggu 2 kali ke puskesmas. Uap. Iya diuap Pak. Di oksigen. Ya, tapi barang saya udah di sini 2 tahun ngaji Pak Najam. Katanya anak kan titipan Allah. Jadi bagaimana tuh Pak solusinya? Anak saya bagaimana? Sekarang dia nggak kerja Pak. Apa dia? Ya padahal aku ikhlas nggak apa-apa. Rumah jual nggak apa-apa. Bagi-bagi tuh anak rata. Saya nggak punya perasaan jelek sama anak, saya doain. Makanya kan di dalam surat 8 ayat 28. Silahkan Ibu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Harta, anak, cobaan. Tapi kalau kita sabar, cobaan ada pahala yang terbesar di balik itu. Kita lihat lagi nih surat 64 ayatnya 15. Silakan Ibu Azizah. 15. 15. Iya, 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Harta, anak, cobaan, di sisi Allah pahala yang besar. Jadi kalau kita sabar dengan anak itu kita dapat pahala coba. Seperti tadi ibu kan udah kejual tuhnya udah tinggal ibu doakan aja anak itu supaya dia dapat hidayah petunjuk. Kita lihat lagi surat 18:46. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Nah, jadi Allah katakan harta, anak itu perhiasan. Kita tahu kan kalau perhiasan, kalau misalnya punya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak punya juga, ya nggak apa-apa juga kan. Tapi Allah ingatkan, amal-amal soleh kamu yang kekal terus-menerus itu yang lebih kamu utamakan. Kenapa? Kalau kita sudah amal-amal yang kita utamakan, nanti anak nggak baik menjadi baik. Nanti anak nggak hormat sama kita jadi hormat. Tapi kitanya dulu nih, kita dulu ini mesti baikin dulu. Itu yang paling penting tuh. Jadi kalau kitanya belum, nanti nggak bisa. Jadi kita dulu. Kita lihat lagi nih surat 34 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 34 ayat 37. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Sadaqallahul. Nah, jadi Allah tekan harta nggak bisa dekatkan diri kita kepada Allah. Anak juga bisa dekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kitanya sudah beriman dan beramal soleh, nanti anak itu bisa dekatin diri kita kepada Allah. Dia jadi soleh, dia doain kita kan. Harta juga kalau kitanya sudah beriman beramal soleh, harta dia sumbangkan di jalan Allah, nanti harta bisa dekati juga itu. Tapi kitanya dulu ini, kalau kitanya belum, nehi. Kitanya dulu sudah bergerak, baru aca. Betul. Iya. Barangkali Sudah? Ya.
Didoain terus ya Pak. Iya, harus didoain terus. Nah, doanya itu surat 14, 40, 41. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari ditiadakannya perhitungan atau hari kiamat. Sadaqallah. Jadi ini doa Nabi Ibrahim nih. Kalau bahasa Arabnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku nih orang yang senang ngerjain sholat, dan anak cucu keturunanku juga senang ngerjain sholat. Ya Tuhanku, Kau Maha Penerima doa. Kemudian lagi yang 41-nya, Rabbi firli wali hidayah walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, dosaku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman sampai hari kiamat. Luar biasa, Masya Allah. Iya betul. Baik, barangkali Ustazah. Baik, Pak Kiai. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi ibrah pelajaran untuk kita semuanya, dan menjadi furqan untuk pembeda ya Pak. Yang baik dan buruk. Yang baik dan buruk. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Apa yang Pak Kiai niatkan dan hajatkan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita dengar menjadi ibrah buat kita semua, menjadikan pelajaran buat kita, asbab kita mendapat hidayah juga. Masya Allah. Satu ayat dari saya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudakkir. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran apapun yang sudah kita sampaikan dan apapun yang sudah tadi kita bicarakan dalam podcast. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.